untuk beribadah. Semuanya sudah pada siap ya untuk beribadah. Jadi memuji nama Tuhan, kita memudahkan nama Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk 1 minggu lamanya Tuhan telah memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Tuhan, pada pagi minggu ini kami mau bersama-sama beribadah walaupun hanya di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bapa, aku datang padamu. Lagi adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Nah, adik-adik masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Kita nyanyiin lagi ya adik-adik. Kita angkat satu pujian. Kakak Mila mengundang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi Kasih Yesus Indah, oh Indah. Lebih indah dari
Baik adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, kita nyanyi firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian semua? Kakak berharap adik-adik semua sehat-sehat selalu. Saatnya kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa yang manis buat Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami kembali mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Karena sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami, buka setiap hati kami, pikiran kami, agar hati kami, pikiran kami terfokus untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Siapa yang sudah ambil Alkitabnya? Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Sekali lagi, Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kakak akan bacakan dari sini, kalian baca di situ di dalam Alkitab kalian masing-masing ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Dia di sini adik-adik yaitu Yesus. Nah, adik-adik, suatu hari Yesus pergi ke Danau Galilea. Danau Galilea ini adalah danau yang sangat besar sekali, di mana danau ini adalah tempat orang-orang untuk menjala ikan, untuk menangkap ikan. Maka mereka menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Pada suatu ketika, Yesus melihat ada orang yang menjala ikan. Siapa orang tersebut? Yaitu Simon atau yang disebut dengan Petrus. Pada saat itu Simon atau Petrus sedang menjala ikan, menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Mereka sangat sedih adik-adik. Tahu kenapa? Mereka sedih karena kenapa? Karena pada saat itu mereka tidak mendapatkan atau menangkap ikan. Padahal mereka sudah capek-capek untuk menjala, mereka sudah capek-capek untuk menebarkan jala mereka, tetapi mereka tidak menangkap ikan pada saat itu.
Mereka sangat sedih. Dan pada saat itu Yesus melihat mereka. Yesus melihat Simon atau Petrus yang sedang menjala ikan. Yesus kasihan kepada mereka. Yesus memanggil mereka. Hai Simon, kesini. Sekarang saya akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Adik-adik, apa yang mereka lakukan pada saat itu? Apakah mereka mengikut Yesus atau mereka tetap untuk menjala ikan? Nah, adik-adik, pada saat itu mereka tidak lagi memikirkan apa-apa. Mereka tidak lagi memikirkan ikan yang mereka tangkap itu. Tetapi mereka pada saat itu mereka bergegas. Mereka langsung pergi, mereka langsung ikut kepada Yesus untuk mengikuti Yesus. Karena Yesus berkata kepada mereka, pada saat ini kalian akan kujadikan sebagai penjala manusia. Penjala manusia maksudnya adik-adik, mereka akan mengikuti Yesus atau mereka akan menyampaikan kabar sukacita, kabar baik tentang Yesus Kristus. Mereka akan menjadi murid Yesus untuk menyampaikan damai sejahtera. Kebaikan, tentang kebaikan mereka akan beritakan. Mereka akan melakukan penginjilan kepada orang-orang pada saat itu. Adik-adik, sekarang sebelum kakak akan melanjutkan, kakak akan bertanya, hari ini siapa yang adik-adik yang sudah melakukan kebaikan seperti yang telah diajarkan oleh Yesus atau murid-muridnya yaitu Petrus atau murid-murid Yesus yang lainnya? Apakah hari ini kita sudah melakukan kebaikan? Ayo, siapa yang sudah melakukan kebaikan? Kakak percaya bahwa adik-adik semua adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, maka setiap hari akan melakukan kebaikan. Karena kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sangat pintar. Dan saatnya kita akan melakukan kebaikan. Siapa di sini yang suka malas-malas ketika kita dipanggil oleh mama papa untuk mengikuti ibadah walaupun secara online? Siapa di sini yang masih malas-malas? Nanti saja. Padahal kita sudah belajar tentang kebaikan yang telah diajarkan oleh Yesus. Siapa di sini yang mau diberkati oleh Tuhan? Kalau mau diberkati Tuhan, mari kita senantiasa mengikuti apa yang telah diajarkan Yesus. Mari kita senantiasa rajin berdoa, rajin ibadah, walaupun ibadah kita terpisahkan, tetapi kakak percaya bahwa di setiap tempat kita, Tuhan senantiasa ada bersama-sama kita. Namun adik-adik, ketika Yesus sudah mengatakan kepada Petrus, kamu sekarang menjadi penjala manusia. Ada banyak murid Yesus, adik-adik, bukan cuma hanya Petrus, Andreas, Yakobus, dan lain-lain. Ada banyak, ada 12 murid Yesus. Kakak percaya bahwa adik-adik semua sudah tahu yang 12 murid Yesus. Nah, mereka senantiasa menyampaikan apa yang telah disampaikan Yesus kepada mereka adik-adik tentang kebaikan. Mereka mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, mereka akan mengikut Yesus. Karena mereka sudah dipanggil oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Maka mereka akan mengikuti apa saja yang dikatakan Yesus kepada mereka. Adik-adik, saatnya kita akan menonton animasi video yang barusan kita dengarkan. Mari kita lihat bersama-sama. Inilah videonya. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya.
Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, adik-adik, kita semua merasa diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kakak percaya bahwa hari ini kita diberkati semua oleh firman Tuhan. Karena hari ini kita belajar tentang kebaikan yang telah diajarkan oleh Yesus. Nah, sebelum kakak akan akhiri, kakak akan bacakan ayat hafalan kita hari ini diambil dari dalam Matius pasal 16 ayat 24. Injil Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Sekali lagi kakak akan bacakan. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu yang telah kami dengarkan bila menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Mari Tuhan Engkau berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Terlebih-lebih buat adik-adik kami yang masih sekolah, duduk di bangku sekolah. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk memberkati mereka. Hingga mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak yang pintar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Wah, semuanya sudah mendengarkan dengan baik firman Tuhan hari ini ya. Adik-adik, semoga firman yang kita dengar hari ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Namun sebelum kita menutup ibadah kita angkat satu pujian, kita nyanyi Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Baik adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, di pagi yang indah ini, di hari Minggu ini, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi pegangan hidup kami hari demi hari dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka. Biarlah mereka tetap sehat, tetap kuat dalam menjalani hari-hari. Dan juga berkati juga Tuhan, Engkau yang memberikan semangat untuk mereka giat belajar walaupun hanya dari rumah saja. Tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan adalah sumber sukacita bagi adik-adik kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk papa mama. Berkati mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan papa mama adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang jauh daripada sempurna, Tuhan yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang Tuhan telah mengajarkan kami berdoa dan mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Yahowu, sampai ketemu lagi.